Pemirsa, meski menolak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH, pemerintah membahas skema pembayaran utang senilai 116 triliun rupiah. Pemerintah meminta pihak-pihak terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH sama-sama berembuk mencari solusi pembayaran utang proyek warisan pemerintahan Jokowi. Pemerintah menekankan pembayaran utang tidak dibebankan ke APBN, melainkan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, BPI Danantara, sebagai holding badan usaha milik negara atau BUMN. Malam ini tidak sempat. WUSH bukan salah satu pembahasan malam ini. Tapi beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Karena faktanya kan juga WUSH kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Dan justru kita pengen sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya. Ya, pemirsa, pertanyaan besarnya adalah siapa yang bertanggung jawab untuk membayar utang proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini alias WUSH. Bagaimana tentunya skema paling logis sebagai solusi masalah utang 116 triliun rupiah ini? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita sore hari ini. Sudah hadir di studio pengamat Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dari Universitas Indonesia. Sudah hadir Mas Toto Pranoto. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Mas Toto. Selamat sore. Dan juga melalui saluran Zoom sudah tersambung anggota Komisi 6 DPR, ada Pak Herman Hairon. Pak Herman, terima kasih telah bergabung bersama kami. Pak Herman. Oke, saya ke Mas Toto. Mas Toto, kalau kita lihat di sini, ini yang menjadi panas beritanya belakangan ini. Ini kan sebenarnya muncul ketika negara, bisa dikatakan seperti itu, negara menolak bayar utang kereta cepat WUSH ini senilai 116 triliun rupiah dengan alasan bahwa ini adalah proyek yang ambisius, kesepakatan di awal mengatakan ini adalah business to business. Lalu kemudian pertanyaannya, siapa kemudian yang akan membayarnya, menanggungnya? Anda melihatnya seperti apa, Mas Toto? Ya, kalau kita lihat historinya kan, sejarahnya itu kan memang proyek ini dari awal gitu ya, kan berubah-ubah skemanya ya. Awalnya kan memang dianggap proyeknya sifatnya adalah B2B begitu ya, business to business begitu kan. Sehingga keikutsertaan negara relatif pembiayaannya terbatas begitu ya. Cuman kemudian kan dalam kelanjutan proyeknya kita melihat bahwa dari rencana investasi awal misalnya ya 6 miliar dolar kemudian kan menjadi bengkak, hampir menjadi 7 miliar dolar ya. Sehingga dalam konteks ini kemudian kelihatannya skema business to business itu nggak akan bisa jalan begitu ya. Sehingga waktu itu kalau nggak salah dikeluarkan juga impres terkait dengan bagaimana supaya kelanjutan proyek ini bisa dilaksanakan, maka negara juga kemudian ikut masuklah tanda petik ya, memberikan semacam tanda petik jaminan terhadap kelangsungan proyek ini. Nah, jadi menurut saya ke depan ini yang perlu dilakukan adalah kemudian kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab, tentu kita harus lihat kepada konteks regulasinya ya. Kan Undang-Undang Kereta Api yang 23 tahun 2007 itu bilangnya bahwa ada dua badan usaha sebetulnya. Ya, satu ada badan usaha sebagai operator kereta api, yang kedua adalah badan usaha sebagai penyelenggara infrastruktur ya atau prasarana. Nah, dalam konteks pembangunan kereta api cepat WUSH ini kan ada dibagi dua ya. Ada yang membangun infrastrukturnya dan ada yang bertanggung jawab terhadap pengoperasian sarananya. Nah, dalam undang-undang itu disebut sebetulnya yang bertanggung jawab terhadap prasarana itu mestinya negara, pemerintah lah begitu ya. Sementara badan usaha operatornya kereta api bertanggung jawab pada sisi sebagai operator yang menjalankan fungsi kereta api begitu ya. Nah, sekarang kalau melihat merefer kepada undang-undang itu ya sebetulnya tanda petik negara sebetulnya bertanggung jawab ya untuk membangun prasarana yang dibutuhkan.
untuk kereta api cepat ini. Karena juga jangan lupa bahwa proyek WUS ini kan juga masuk sebagai salah satu bagian dari proyek strategis nasional gitu ya. Oke. Sehingga negara kemudian juga banyak terlibat di sana ya. Oke. Nah kalau kemudian sekarang misalnya siapa yang mesti tanggung jawab? Apakah negara kemudian juga bilang tidak akan bayar lewat APBN begitu? Lalu siapa gitu yang nanti harus bertanggung jawab terhadap pengembalian proyek ini ya? Ya tentu beberapa alternatif atau skenario ya mungkin juga bisa dikembangkan. Oke, Ya. tahan dulu Mas Toto. Terkait dengan skenario ini, saya ingin tahu juga dari Pak Herman sendiri melihat, ini kan ada yang bilang ini utang proyek warisan pemerintahan sebelumnya, Pak Herman. Jadi gimana kalau Anda melihat tanggapan Anda sendiri terkait dengan hal ini? Mohon maaf Pak Herman, sepertinya audionya masih di mute. Ya, semestinya sih kembali ya. Karena dulu kan di awal itu kan bisnis to bisnis. Dan kemudian muncul cost of run atas berbagai pekerjaan yang memang tidak selesai sesuai dengan schedule. Nah saya termasuk yang banyak mengkritisi sebetulnya. Karena memang sejak awal dipresentasikan oleh konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, yang lead firm-nya pada waktu itu masih Wijaya Karya, sebetulnya kan juga tidak visible. Dan saya kalau nanya berulang kali terkait dengan kapan payback periodnya ini sebagai ukuran bahwa nilai investasi itu bisa kembali. Ini sangat panjang sekali, ya. Kurang lebih 50 tahun baru terjadi payback period. Apalagi kemudian muncul cost of run yang timbul 21 triliun lebih pada waktu itu hasil pemeriksaan BPKP, dan pada akhirnya keluarlah peraturan presiden yang juga bisa dibiayai oleh negara. Nah ini memang dinamis sekali terkait dengan kereta cepat ini. Tentu kita tidak bisa flashback lah. Bagaimana ke depan ini harus bisa betul-betul kereta cepat Jakarta-Bandung ini bisa terselesaikan. Apakah memang nanti restrukturisasi kembali ya terhadap hutangnya, ataukah memang salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan memperpanjang rute, yaitu Jakarta-Surabaya. Karena kalau terbatas sampai saat ini kereta ini hanya melayani Jakarta-Bandung, tentu juga kita bisa diukur. Kalau tahun 2024 saja rugi 4,195 triliun, kemudian tahun 2025 juga sudah rugi 1,625 triliun. Lantas siapa yang akan menanggung kerugian ini? Ya, tapi Pak Herman, kalau nambah atau memperpanjang proyek ini bukannya malah menambah hutangnya lagi nih? Gimana? Bukan menambah jalur, artinya bahwa menambah ke menuju tadi Anda katakan memperpanjang lagi yang mungkin ke Surabaya. Betul. Seperti itu. Bukannya akan menambah hutangnya lagi? Ya kalau hitung-hitungannya lebih visible, saya kira bisa lebih efisiensi, misalkan dalam pembangunan konstruksi, timeline-nya juga pasti gitu ya. Dan kemudian hitung-hitungan terhadap jumlah penumpang juga lebih pasti. Ini kan akan bisa siapa tahu gitu ya, hitung-hitung. Karena sampai hari ini memang belum ada presentasi di tempat kami di Komisi 6 terkait bagaimana kalau terjadi pemanjangan rute. Dan tentu kalau berbicara investasi, saya meyakini mungkin tidak ada investor lain, karena bagaimanapun ada beban di Jakarta-Bandung ini yang harus segera ada solusinya. Baik. Nah kalau kemudian memperpanjang rute, berarti juga harus juga dilakukan oleh konsorsium Indonesia-Cina yang saat ini mengerjakan Jakarta-Bandung. Nah bagaimana hitung-hitungannya? Ya segeralah dari saat ini kalau memang mau ada percepatan dan solusi jangka menengahnya adalah dengan memperpanjang rute, solusi jangka panjangnya adalah dengan restrukturisasi hutang, ya ini siapa yang akan bertanggung jawab? Nah kalau kemudian Kementerian Keuangan sudah mengatakan tidak mau membiayai ini, tentu dalam pemikiran saya ini sebagai sebuah tata kelola yang transisional. Karena dulunya seluruh keuntungan BUMN dihitung dan kemudian menjadi sebagiannya menjadi dividen kepada negara, ya ini semuanya disetor kepada Kementerian Keuangan ya sebagai pendapatan negara. Sekarang kan berbeda pengelolaannya, seluruh hasil dari BUMN ini dikelola oleh Dana Antara. Artinya bahwa Komisi 6 sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Purbaya kah seperti itu?
kesepakatan itu saya kira di pemerintah, ya. Kesepakatan itu di pemerintah. Kami sampai saat ini kan belum pernah membicarakan kembali terkait dengan situasi dan kondisi kereta cepat Indonesia-Cina ini. Nah, kalau kemudian rute Jakarta-Bandung atau KCJB ini tentu membukukan kerugian terus-menerus, ya memang harus ada solusi. COO, ya, Chief Officer Operational Officer, ya, Mas Doni harus betul-betul bisa melahirkan solusi yang tepat dengan situasi ini. Karena bagaimanapun dalam terminologi saya, dalam pemikiran saya, ketika Menteri Keuangan tidak mau lagi membiayai, karena dividen yang dihasilkan oleh BUMN sekarang semuanya ditarik kepada Danantara. Oke, baik. Kita akan membahas lagi. Danantara menyiapkan 2 skema terkait dengan pembayaran ini. Kita akan membahas apakah ini menjadi sebuah skenario tadi atau mungkin solusi. Kita akan membahasnya lebih lanjut lagi Mas Toto dan juga Pak Herman. Usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami.